semuanya, perkenalkan aku Aktia Putri Rahayu dari jurusan Finance Accounting Binus 28. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama bahas salah satu poin SDGs ke-16, yaitu tentang perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat. Untuk memenuhi proyeksi B Agama dari Bapak Dr. Andes Arkadius Benawa MPD selaku dosen 1 dan Bapak Christian Siregar STH MPD selaku dosen 2. Kita mau sama-sama bahas tentang implementasi nilai moderasi beragama sebagai pondasi perdamaian dunia melalui pelayanan keagamaan di tempat ibadah. Nah, hari ini udah ada sama aku Bapak Mika Trioso Smith, itu sarjana misi ya Kak ya. Nah, Bapak Pendeta ini saat ini sedang bertugas di salah satu gereja GKI Bukit Semani. Kak Mika, terima kasih sudah bersedia untuk jadi narasumber kita. Sama, salam kenal buat semuanya. Nah, Kak Mika mungkin bisa ceritain dulu gitu sedikit kalau Kak tuh dulu pernah jadi salah satu yang tergabung dalam anggota perdamaian apa gitu Kak? Ya, saya itu salah seorang fasilitator ya dari Trainers Peace Generation Indonesia. Itu dulu saya sejak 2013 itu sampai sekarang masih tergabung dengan komunitas perdamaian ini. Ya, komunitas ini tajuknya atau arah pergerakannya memang menciptakan nilai-nilai perdamaian. Ada 12 modul nilai perdamaian yang kami miliki, yang terus kami implementasikan kepada mahasiswa, kepada anak-anak siswa sekolah SMP, SMA di seluruh Indonesia. Dan sampai hari ini saya juga masih terus aktif berkomunikasi dan berperan dalam nilai-nilai perdamaian. Keren banget Kak. Yeah. Nah, aku mau tanya nih Kak, bagaimana nih peran tokoh agama, ya pendeta tentunya khususnya, memaknai dan mengimplementasikan nilai moderasi beragama dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang multikultural ini kan? Oke. Ya. Jadi kalau berbicara tentang moderasi beragama ya, tentu saya sebagai pendeta atau sebagai pemimpin agama itu memaknainya sangat mendalam bahwa moderasi beragama itu bukan menghilangkan iman kita atau meninggalkan iman kita, justru menunjukkan kedewasaan iman di tengah-tengah perbedaan nih. Begitu. Bagaimana saya dapat menyesuaikan iman saya itu, bahkan menerima orang-orang yang berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda budaya, khususnya memang berbeda keyakinan ini, sehingga membuat iman saya justru semakin teguh, bukan membuat iman saya ini makin mundur atau makin merosot begitu, tapi justru dengan menerima orang lain membuat saya semakin dewasa berarti dari sisi iman saya, seperti itu. Seperti itu ya Kak ya? Ya, karena memang kalau lebih jauh lagi dilihat, saya secara pribadi punya pemahaman bahwa dua hal yang penting menyangkut moderasi beragama. Kenapa saya juga menerima dan terus mengembangkan moderasi beragama itu dalam kehidupan saya sebagai seorang tokoh agama? Karena yang pertama kan, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Jadi image Dei dalam bahasa Alkitab ya, itu ciptaan segambar dan serupa dengan Allah, maka harus dihargai, dihormati, termasuk keyakinannya, termasuk imannya orang lain itu. Terus yang kedua, memang ajaran dari Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi harus juga mengasihi sesama. Maka moderasi beragama itu menjadi salah satu jawaban, apalagi di konteks kita bernegara yang beraneka ragam ini gitu, Adia. Ya. Oke Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kasih tahu nih, apa aja sih tantangan nyata yang dihadapi oleh Kakak gitu ya dalam menanamkan sikap toleransi dan mencegah potensi konflik atau radikalisme di lingkungan kita? Nah, kalau untuk tantangan itu di lingkungan saya sebagai seorang gembala, orang-orang di sekitar saya yang bahkan satu keyakinan iman nih, itu tantangannya itu tuh karena sempitnya cara berpikir mereka. Sempitnya itu karena mungkin terlalu fanatis dengan keyakinannya. Jadi contoh, merasa pokoknya saya paling benar, ya yang lain salah.
ya saya yang paling utama, yang lain tidak perlu, tidak penting. Nah sebenarnya kan nggak begitu. Itu menjadi tantangan yang paling sulit ya untuk dihadapi, karena mengubah cara orang berpikir, sudut pandang seseorang itu sulit sekali untuk mengubah itu sehingga bisa menerima perbedaan, bisa membuat dirinya bisa bersama-sama dengan yang beda agama, beda keyakinan. Itu cara pandang itu. Yang kedua mungkin memang komunitas atau tempat pergaulannya itu menekankan hanya mono atau satu keyakinan yang pokoknya nggak terima yang lain, atau dia betul-betul maunya hanya dengan yang seagama saja bergaulnya. Nah seperti itu, sehingga pergaulannya itu menjadi sempit, itu nggak melihat lebih luas bahwa ternyata hidup di negara ini, di tempat kita ini nggak hanya satu agama, dan perlu memberikan toleransi itu hal itu. Nah itu kira-kira tantangan-tantangan yang sering terjadi ya. Jadi pola pikir dari jemaat itu sendiri ya Kak. Untuk mengubah cara pandang mereka itu yang sulit sekali, begitu ya. Oke. Nah, bagaimana nih peran kolaborasi antar tokoh agama yang dapat memperkuat fondasi perdamaian dunia yang sejalan dengan target kita, yaitu SDGs yang ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, Kak? Iya, jadi itu saya coba pelajari juga ya SDGs yang ke-16 itu ya, tentang bagaimana targetnya supaya menciptakan perdamaian, menciptakan keadilan, dan juga kekuatan dari masing-masing organisasi lembaga tanpa mengurangi atau mendiskreditkan yang lain. Itu sebenarnya yang pertama memang harus setiap saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin agama, itu membuka ruang yang luas untuk bisa berdialog, berkomunikasi dengan semua orang, termasuk yang beda agama di lingkungan kita sendiri, tapi juga kepada yang beda agama, bahwa kita bisa berdialog kok, bisa ngobrol, apalagi soal iman. Ini kan privasi yang perlu dijaga masing-masing, tapi juga jangan tertutup. Artinya mereka punya keyakinan apa, kita punya keyakinan apa, sehingga nanti ada titik temu untuk saling menghormati, saling menghargai. Itu perlu dialog. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya selalu menekankan kepada umat, kepada orang-orang yang dipimpin itu ya, jemaah atau siapapun itu, komunitas-komunitas Kristen lainnya, itu untuk bisa bergabung atau berpartisipasi dengan lingkungan, apalagi sudah menyangkut dia beda agama, beda keyakinan. Itu saya terus mendorong untuk kita berpartisipasi supaya orang tidak salah paham dengan kita tidak salah paham dengan orang. Kalau bisa ketemu, beraktivitas bersama, contoh gotong royong di lingkungan, aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang saling toleransi. Nah, ada lagi forum kerukunan antar umat beragama. Itu juga ada di Indonesia kita, khususnya di daerah-daerah kita ini, semua ada ruangan itu untuk kita bersama-sama berkolaborasi begitu. Yaitu yang mungkin bisa dilakukan. Kalau saya juga yang mungkin selanjutnya menekankan kalau kepada jemaat ya jangan menutup diri dengan lingkungan, apalagi kita tinggal di tempat atau di lingkungan daerah yang beda-beda agama gitu. Kita nggak boleh tertutup nih, jadi kita harus terbuka. Walaupun kita beda, kita bisa saling memahami gitu, aktif berperan di lingkungan, aktif berperan di komunitas-komunitas yang mungkin berbeda agama itu. Nah itu kira-kira yang bisa dilakukan sih. Ya. Begitu ya Kak. Jadi intinya kita tetap harus saling menghormati dengan sesama beda agama ataupun yang seiman ataupun yang tidak seiman. Ya. Nah, kolaborasi lintas agama ini juga terbukti menjadi pondasi yang paling stabil untuk mencapai perdamaian abadi ya Kak ya. Betul. Karena kalau nggak ada harmonisasi antara umat beragama lain dengan beragama lain, itu akan jadinya konflik ya Kak. Dan target SDGs yang ke-16 ini juga nggak akan tercapai gitu. Betul. Mungkin itu aja sih Kak dari kita. Terima kasih karena udah bersedia untuk jadi narasumber kita. Mungkin itu aja teman-teman. See you di next video.